Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Nila Puspitasari, di mana channel ini berisi dengan latihan-latihan soal SKB. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang SKB pedagogik guru ya, dengan materi penerapan pendekatan dalam pembelajaran IPA. Oke, kita langsung ke latihan. Apabila prosedur pembelajaran yang dilakukan mencakup A. Menggunakan lingkungan di sekitar sekolah untuk mendeskripsikan lingkungan sehat dan tidak sehat. B. Menjelaskan lingkungan sehat dan tak sehat. C. Mendemonstrasikan adanya debu di lingkungan dan adanya zat lain pada air yang tampak jernih di selokan yang ada di lingkungan sekolah. Dan D. Menjelaskan penyebab lingkungan tercemar dan faktor yang mempengaruhi perlakuan manusia terhadap lingkungan serta pentingnya sikap peduli lingkungan. Pembelajaran tersebut menggunakan pendekatan A. Lingkungan, B. Faktual, C. Konseptual, D. Keterampilan proses. Jawabannya A. Pendekatan lingkungan. Jadi, pembelajaran dengan menggunakan pendekatan lingkungan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan kebiasaan dalam menggunakan dan memperlakukan lingkungan secara bijaksana, mengembangkan sikap dan perilaku peduli dan mencintai lingkungan, dan mengembangkan keterampilan untuk meneliti lingkungan. Soal di sini dikatakan yaitu mendeskripsikan lingkungan sehat dan tidak sehat dengan menggunakan lingkungan di sekitar sekolah. Jadi pendekatan yang digunakan yaitu lingkungan. Apabila pembelajaran dipusatkan pada siswa dengan memperhatikan keragaman siswa dan menerapkan langkah 1. Curah pendapat tentang lingkungan sehat dan tak sehat. 2. Mendefinisikan lingkungan sehat dan tak sehat. 3. Curah pendapat tentang sumber untuk mengumpulkan informasi lingkungan sehat dan tak sehat. 4. Menggunakan sumber informasi. 5. Melakukan analisis, sintesis, evaluasi, dan membuat perlakuan untuk menjernihkan air. 6. Mencoba menggunakan hasil ciptaan dan memberi komentar terhadap uji coba tersebut. Pembelajaran tersebut menggunakan pendekatan A. Lingkungan, B. Sains lingkungan terhadap teknologi masyarakat, C. Konseptual, D. Faktual. Jawabannya yaitu B. Pendekatan sains lingkungan teknologi masyarakat. Pendekatan ini memusatkan atau dipusatkan pada siswa dengan memperlihatkan keragaman siswa dan bertujuan agar siswa memiliki pemahaman sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat yang mendukung pengembangan kognitif, mempunyai sikap bahwa sains, teknologi, dan lingkungan menarik dan bermanfaat, menggunakan pemahaman sains dan teknologi untuk diterapkan di lingkungan alam dan sosialnya atau masyarakat. Terus apa bedanya dengan pendekatan lingkungan dan pendekatan sains lingkungan teknologi masyarakat? Jadi kalau pendekatan lingkungan itu hanya pure menggunakan atau hanya murni benar-benar menggunakan lingkungan alam sekitar. Tapi kalau pendekatan sains lingkungan teknologi masyarakat itu dalam pembelajarannya itu dibantu dengan merancang sebuah karya atau model untuk menunjang pembelajaran dengan pendekatan sains lingkungan teknologi masyarakat. Contohnya, seandainya menggunakan pendekatan lingkungan itu dia seandainya
mendemonstrasikan tentang adanya debu di lingkungan. Jadi itu dia mengetahui, hanya mencari faktor-faktor penyebabnya debu, pencemaran udara seperti itu. Tapi kalau pendekatan sains lingkungan teknologi masyarakat, dia itu siswa disuruh untuk merancang dan membuat suatu karya atau model seandainya aspek energi dan perubahan. Jadi siswa disuruh untuk membuat karya, contohnya yaitu menunjukkan perubahan gerak akibat pengaruh udara, misalnya dengan membuat roket dari kertas atau baling-baling atau pesawat seperti itu. Jadi dia itu membuat teknologi tapi hanya tiruan saja seperti itu. Apabila prosedur pembelajarannya sebagai berikut: A. Menjelaskan bagian tubuh. B. Menunjukkan hasil penelitian bahwa adanya bagian tubuh yang tak berfungsi mempengaruhi bagian lain. C. Menunjukkan pendapat ahli tentang perawatan untuk semua bagian tubuh agar berfungsi dengan baik. D. Menjelaskan pendapat ahli terhadap persyaratan agar tubuh dapat tumbuh sehat dan kuat. E. Memberikan tugas baca untuk mengidentifikasi ciri-ciri lingkungan sehat dan tidak sehat. F. Menjelaskan pentingnya merawat tanaman, hewan peliharaan, dan lingkungan. Pendekatan pembelajaran tersebut adalah: A. Lingkungan. B. Konseptual. C. Faktual. Jawabannya yaitu C. Pendekatan faktual, di mana pembelajaran dilakukan dengan menyodorkan hasil penemuan IPA dan pada akhirnya siswa diharapkan memperoleh informasi IPA. Metodenya antara lain yaitu dengan cara membaca, menyampaikan pendapat ahli dari buku, demonstrasi, latihan, dan memberikan tes. Fakta mewakili produk IPA, sehingga siswa kurang mendapatkan gambaran tentang sifat IPA yang lebih menarik dan menyenangkan. Jika evaluasi yang dilakukan adalah: A. Evaluasi formatif untuk memperbaiki program pembelajaran dan memantapkan pemahaman. B. Evaluasi sumatif untuk menilai pemahaman. C. Evaluasi menggunakan tes untuk konsep yang disampaikan. Evaluasi tersebut menggunakan pendekatan: A. Sains lingkungan teknologi masyarakat. B. Konseptual. C. Inquiry. D. Keterampilan proses. Jawabannya yaitu B. Pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual ini itu diharapkan agar dapat memahami suatu konsep. Jadi peserta didik itu dapat memahami suatu konsep, suatu pembelajaran yang memerlukan objek yang konkret, eksplorasi, mendapatkan fakta, dan melakukan manipulasi atau pemrosesan pendapat secara mental. Siswa diberi kesempatan mengorganisasikan fakta ke dalam suatu model atau penjelasan tentang sifat alam semesta. Jika pembelajaran yang dilakukan adalah: A. Mengidentifikasi permasalahan tentang bagaimana cara agar air jus tetap dingin. B. Merumuskan permasalahan dan hipotesis. C. Melakukan kegiatan kerja kelompok untuk membuktikan hipotesis. D. Menyimpulkan tentang cara menyimpan air jus agar tetap dingin. Pembelajaran tersebut menggunakan pendekatan: A. Lingkungan. B. Konseptual. C. Pemecahan masalah. D. Keterampilan proses. Jawabannya yaitu C. Pemecahan masalah. Jadi, pendekatan pemecahan masalah ini itu pembelajaran bertolak dari suatu permasalahan di mana guru dapat
merumuskan dan mendemonstrasikan penyelesaian suatu masalah. Kemudian meminta siswa untuk memecahkan permasalahan yang serupa dengan guru. Namun di sini guru hanya bertugas sebagai pembimbing, fasilitator. Jadi dengan adanya kemampuan pemecahan masalah ini, siswa itu dilatih untuk memiliki keterampilan sekaligus bertanggung jawab dan memiliki kemampuan tinggi tanggap terhadap berbagai kondisi dan situasi yang dihadapinya, serta memiliki kreativitas. Dan cara belajar pendekatan pemecahan masalah ini yaitu dengan cara siswa belajar aktif, mengumpulkan data, menanggapi pertanyaan, dan mengorganisasikan informasi seperti itu. Jika melakukan pembelajaran dengan prosedur A, menentukan kegiatan untuk mengamati berbagai gerak benda, mengamati gaya pada benda jatuh dan menggelinding, serta yang terbang. Melakukan percobaan pengaruh gaya terhadap plastisin atau tanah liat. Melakukan percobaan mengetahui penyebab benda terapung, melayang, dan tenggelam. Melakukan percobaan mengetahui penyebab logam terapung. Melakukan percobaan menimbang berat benda dalam air. B. Melakukan kegiatan secara demonstrasi dan atau kerja kelompok dan mendiskusikan hasil kegiatan. C. Mengajarkan tentang cara mengubah gerak dan bentuk benda, menggerakkan benda yang diam dengan memberi gaya pada benda yang sedang bergerak. D. Menugaskan siswa membaca bacaan terkait materi dan atau memberi tugas. Pembelajaran tersebut menggunakan pendekatan A. Nilai, B. Pemecahan masalah, C. Inquiry, D. Sejarah. Jawabannya yaitu C. Pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry ditandai dengan adanya pencarian jawaban melalui serangkaian kegiatan intelektual. Jadi dia itu kegiatan menemukan dengan melakukan eksperimen atau percobaan-percobaan. Tujuan dari pendekatan ini itu untuk mengembangkan sifat ingin tahu, imajinasi, kemampuan berpikir, sikap, dan keterampilan proses siswa. Jadi siswa dituntut untuk melakukan percobaan atau eksperimen untuk menemukan suatu konsep. Biasanya dengan menggunakan pendekatan ini itu peserta didik pengetahuan yang diperolehnya akan bertahan dengan lama. Karena ini pure dari pengalaman yang dilakukan oleh siswa tersebut. Seperti itu. Terima kasih untuk pembelajaran SKB kali ini tentang penerapan pendekatan dalam pembelajaran IPA. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk belajar dan berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.